lokasinya di hotel. Jadi kita punya base camp itu kamar hotel kan, tapi itu rame, memang sebenarnya rame. Cuman pas di tempat tidur itu kan memang mungkin orang-orangnya lagi pada sibuk kan kerja gitu kan. Saya tidur, saya nggak lihat siapa yang di belakang saya karena saya pura-pura tidur merem terus. Saya dengar gitu ada orang datang tiba-tiba nempel tidur di sebelah saya, gesek-gesek saya, nempel-nempel gitu. Saya nggak berani buka mata, benar-benar saya merem terus sampai orang itu pergi sendiri. Intinya saya nggak diperkosa sih. Nah itu salah satu hal yang juga bisa dibilang pelecehan tuh pastinya gitu. Memang waktu itu saya belum istilahnya terkenal sekarang lah gitu, tapi sudah main sinetron. Ya buat saya hal-hal seperti itu bisa terjadi sampai saya dari yang maksudnya yang waktu saya kecil, saya udah gede, ternyata saya pernah mengalami. Oh ya dulu saya juga sering tuh kan naik kendaraan umum nih, sekolah nih, itu juga banyak tuh orang-orang yang gesek-gesek gitu. Ya kan, pernah nggak lo ngalamin? Nggak pernah ya kan? Kalau gua nggak pernah. Dan pernah. gua bukan pelaku. Gua waktu kecil, waktu sekolah kan gue naik kendaraan umum. Tiba-tiba orang nempel di sini gitu, gesek-gesek di sini. Sering gitu. Dulu waktu sekolah berangkat pulang. Ya itu bentuk pelecehan juga itu. Iya, jadi kita tuh madep ke sana aja, madep ke jendela aja sampai orangnya pergi sendiri gitu. Gue kenapa ya sering gitu sama orang, tapi gue bersyukurnya mempunyai mental yang kuat sampai tidak terjerumus ke hal-hal yang rusak gitu. Karena kan kita ngerasa kayaknya udah rusak kan dalamnya, kalau udah dilecehkan orang rasanya ada yang begitu kan mentalnya. Kalau buat gue enggak. Justru kita harus bangkit dan jangan sampai untuk generasi kita ke depannya, untuk anak-anak dan generasi muda yang akan datang, jangan sampai ada yang digituin lagi gitu. Pernah mengalami kekerasan di dalam rumah tangga? Pernah. Kebetulan saya lawyernya. pernah dong. Gimana gitu? Ya kalau masalah kekerasan dalam rumah tangga sudah pernah terjadi pada saat pernikahan saya. Itu udah ada KDRT-nya juga ada. Pokoknya macam-macam lah. Saya ini kayaknya kayak nano-nano lah ya, segala sesuatunya ada. Kemudian sebagai pendamping kesan Wah, waktu proses itu Berantem. emosi ada, ya kan, nangisnya ada. Artinya betul-betul ya Tessa ini sebenarnya tidak menginginkan sesuatu yang hal-hal seperti itu terjadi dalam kehidupan rumah tangganya, tapi memang ya dia harus hadapi. Dan ini salah satu termasuk klien saya yang kuat ya, perempuan yang kuat menghadapi tekanan-tekanan ya, kekerasan dalam rumah tangga, termasuk wanita yang kuat. Jadi saya juga mendampinginya juga semangat. Kita kan Permata, perempuan mandiri dan tangguh. Permata Indonesia. Tapi apalagi kan sempat isu adanya perselingkuhan di rumah waktu itu kan ada rame tuh penggerebekan di rumah gitu kan, waktu kan seperti itu. Waktu di rumah tangga. Ya, pasca mau pisah, itu kan ada isu pihak ketiga yang sampai akhirnya pihak sana Menggerebek. menggerebek adanya perselingkuhan di rumah. Menggerebek. Ini tuh udah cerai. Ini waktu itu udah cerai. Justru itu ya, malah udah pisah udah berapa tahun tiba-tiba dia ada penggerebekan kan aneh. Itu mah udah basi banget itu mah. Itu kalau buat gua itu suatu kejadian yang nggak masuk Konyol. logika. Iya konyol gitu, maksudnya kalau kenyataannya kita sudah pisah, kita bebas untuk melakukan apapun selama tidak di luar batas kan gitu. Jadi poinnya adalah Tessa sudah berpisah, ya sudah resmi ya. Udah resmi loh, udah berapa tahun berpisah. kemudian kok. Terus dia ada penggerbekan oleh mantannya. Dan tidak ada Dan apa-apa. tidak ada apa-apa. Kalaupun ada pada saat itu seseorang, itu sudah tidak menjadi urusan lagi. Iya benar. Misalnya malam itu saya ada di rumah Tessa, pas digerebek, udah nggak ada urusannya. Padahal kan saya sama Tessa lagi tanda tangan kuasa gitu. Urusannya apa? Lagi masalah kerjaan gitu kan. Tapi itu merupakan verbal juga nggak sih sebagai seorang perempuan ya? Oh iya dong, pada saat itu sangat-sangat saya juga merasa nggak Psikologis nyaman. Terus saya juga merasa Dilecehkan nama besarnya, nama baiknya. Ya iya pastinya. Terus saya juga direpotin dengan kejadian kita harus ke sidang segala macam. Ya akhirnya kita ikutin apa yang ada gitu karena memang kita mau menyelesaikan
menyampaikan masalah dan juga kita mau memperbaiki nama baik pastinya kan gitu. Supaya nggak makin jatuh. Kalau kita diam aja otomatis nanti dibilang orang ini adalah satu hal yang benar padahal enggak gitu. Harus diluruskan. Iya, diluruskan. Apa sih yang membuat ketika itu dengan adanya pelecehan seksual yang ada berkali-kali Tessa nggak berani bersuara begitu? Kenapa? Hanya disimpan aja dan positif ini bisa buat tangan sendiri. Mungkin ini yang juga dirasakan sama banyak perempuan-perempuan seperti perempuan-perempuan yang di pesantren ya di pesantren. Iya, pesantren. Yang dihamili sampai punya anak itu. Karena mereka merasa tidak punya power. Pasti karena mereka merasa mereka itu nggak punya keberanian karena mereka nggak punya power. Mungkin saat ini sekarang saya berani bicara karena saya ngerasa saya masih lebih memiliki power dari mereka, masih didengarkan. Tapi kalau mereka mungkin mereka ngomong takut ntar ada yang nyerang mereka lagi ya, gitu loh. betul. Nah itu yang mesti disupport. Dulu juga saya nggak berani ngomong karena apa? Karena saya takut ntar saya ngomong ntar saya diapain lagi sama laki-lakinya. Saya diancem, saya di apa gitu loh. Makanya itu menurut saya. Sampai sekarang kenapa perempuan banyak yang nggak bicara sampai akhirnya kejadian ada yang sudah sampai hamil, sampai punya anak diam aja sampai akhirnya ada yang bicara, berani bicara. Itu pasti karena mereka sudah punya power. Ada dampak positif yang dialami sampai saat ini? Enggak, Masa itu. emang ada keuntungan yang didapat berkat ini bisa Justru tadi kan saya bilang saya bersyukurnya puji Tuhan punya mental yang kuat sampai saya itu nggak jadi rusak dengan mental saya dengan kejadian-kejadian yang pernah saya alami. Justru itu kuatnya saya supaya bisa mengimbau perempuan-perempuan untuk generasi yang masa datang bahwa itu bisa terjadi kalau kita nggak punya power untuk bicara. Makanya anak saya pun saya ajarin untuk jujur gitu loh. Kalau misalnya kayak di IG ada yang DM macem-macem, itu langsung ngomong sama kita orang tua dan langsung blok gitu. Jangan mau diajak macem-macem ngobrol yang aneh-aneh kayak gitu. dan mau disampaikan nggak terhadap wanita Indonesia? Apalagi sekarang udah ada perhimpunan ya, kayak ini wanita Indonesia Sri Kandi dan segala macamnya gitu. Ya, saya senang kalau sekarang sudah banyak organisasi-organisasi, banyak wadah-wadah yang perempuan-perempuan bisa menyalurkan. Kalau misalnya nggak berani ngomong sama siapa gitu, ini kan yang bisa menguatkan mereka, wadah-wadah yang bisa menguatkan mereka. Kalau zaman dulu kan nggak ngerti juga kita. Sekarang gampang cari di IG bisa, ya kan? Apa itu bisa lewat mana aja? Bisa searching Google juga. Bisa searching Google. Pokoknya sekarang banyak banget cara untuk bisa